Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tapi kali ini gue ngebahas pertandingan di Piala Dunia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Brazil melawan Swiss. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Brazil itu berhasil menang melawan Serbia dengan skor 2-0. Kalau secara statistik ya, penguasaan bola Brazil unggul sebanyak 59%. 24 kali kesempatan menciptakan gol, jauh unggul dibandingkan dengan Serbia sebanyak 4 kali. Dan tembakan ke arah gawangnya mereka sebanyak 10 kali. Nah, kalau melihat total passing yang dilakukan oleh tim Brazil, mereka melakukan sekitar total operan 585 kali total operan, cukup banyak, dan 526 kalinya adalah operan yang berhasil. Jadi secara passing successful cukup tinggi kalau menurut gua. Secara serangan Brazil juga sebanyak 132 kali serangan dan 60 kali melakukan serangan berbahaya. Jadi kalau menurut gua permainan Brazil memang sangat apik sih menurut gue. Jadi memang salah satunya kandidat juara Piala Dunia kali ini adalah Brazil. Karena memang secara materi Brazil selalu dipenuhi dengan para pemain-pemain hebat dari masing-masing klub. Nah, kalau melihat permainan kemarin, secara tim pun Brazil sudah cukup oke kalau menurut gue. Walaupun sebenarnya kemarin Brazil sedikit mengalami kebuntuan sampai sekitar menit 70-an ya, kalau nggak salah menit 70-an baru mereka berhasil menciptakan gol. Ya memang kesabaran, tingkat kedisiplinan dan juga kreativitas sangat diperlukan dalam sebuah permainan sepak bola, dan itu yang dilakukan oleh Brazil, dan akhirnya mereka berhasil menciptakan 2 gol dan mereka berhasil menang dari Serbia, dan sepertinya akan menarik di pertandingan selanjutnya ini. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Swiss juga, mereka berhasil menang dari Kamerun dengan skor 1-0. Tapi kita lihat dulu statistiknya. Secara statistik, penguasaan bola Swiss unggul sebanyak 51%. Kesempatan menciptakan golnya juga mereka unggul sedikit tipis sebanyak 8 kali dan 3 kalinya mengarah ke arah gawang. Secara total passing yang dilakukan pun mereka kalah sebenarnya dengan tim Kamerun, tapi nggak beda jauh, 497 dengan 500 Kamerun. Nah, tapi operan yang berhasilnya adalah sebanyak 437. Dari 497 operan, 437 yang berhasil. Jadi angkanya cukup bagus juga sebenarnya Swiss, passing successful. Secara serangan mereka juga unggul hanya sedikit kok dari Kamerun, sebanyak 108 kali serangan dan 46 kali serangan berbahaya, jumlahnya sama. Jadi emang kemarin ketika gua nonton pertandingan ini antara Swiss dengan Kamerun, ya memang gak jauh beda dua tim ini kalau menurut gua. Apalagi memang secara materi juga gak beda jauh kalau menurut gua, dan memang ironisnya kemarin adalah gol yang diciptakan oleh pemain Swiss itu adalah kelahiran Kamerun. Jadi dia tidak melakukan selebrasi ketika dia melakukan gol itu, dan itu gol murni karena kelengahan kalau menurut gue. Jadi sebenarnya lini pertahanan Kamerun itu cukup disiplin kalau menurut gue. Mereka konsisten menjaga lini pertahanan, tapi ketika momen gol itu mereka sedikit lengah. Akhirnya pemain Swiss tidak dijaga dan dengan mudah sekali dia memasukkan gol ke dalam gawangnya Kamerun. Ya selebihnya sih seimbang memang permainan antara Swiss dengan Kamerun kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Brazil dengan Swiss. Memang kelihatan sih kalau gue melihat perbedaan, tapi memang yang perlu dipahami di sini adalah tingkat kedisiplinan dari pemain Swiss dalam hal bertahan, dan menurut gue cukup solid karena kemarin serangan dari Kamerun cukup beberapa kali berbahaya, tapi memang bisa dipatahkan oleh para pemain Swiss karena mereka mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga ruang di lini pertahanannya mereka. Nah, ini mungkin akan menjadi faktor yang sangat penentu kalau menurut gue, tingkat kedisiplinan mereka. Kalau mereka mampu disiplin menjaga dan tidak membiarkan pemain Brazil melakukan kreativitasnya mereka yang ketika mereka lakukan sebelumnya, masih mungkin pertandingan ini akan berakhir imbang. Tapi kalau menurut gue, Brazil adalah negara hebat dalam sepak bola. Dan biasanya ketika dia mengalami kebuntuan, dia akan menemukan jalan dan akan menemukan celah kalau menurut gua. Dan kemungkinan sih kalau menurut gua Brazil masih bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangan di lapangan, karena memang sekarang walaupun beda kedalaman skuad, yang paling penting adalah masalah strategi. Kalau misalnya strategi yang dilakukan adalah tepat, bahkan tim-tim yang bisa dibilang kedalaman skuadnya lebih rendah,
masih bisa memenangkan. Sudah terbukti ya beberapa kali tim Asia, dan ini saat kebangkitan tim Asia kayaknya. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingan antara Brazil melawan Swiss ini. Tapi kalau menurut gua Brazil masih bisa memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus yang pasti prediksi tentang Piala Dunia di channel ini. Yang pasti mudah-mudahan Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Banyak sepak bola Indonesia, Indonesia juara.